Oke, kita langsung bahas mengenai transfer update yang terjadi di akhir-akhir ini atau info terbaru yang saya bisa bagikan kepada kalian. Kita langsung mulai dari Persib Bandung dulu yang secara resmi telah mendatangkan Ciro Alves. Jadi ini merupakan berita yang ditunggu-tunggu atau kabar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pendukung Persib Bandung bahwa akhirnya Ciro Alves telah resmi milik Persib Bandung. Dan saya sedikit ingin melihat bagaimana Ciro Alves bersama Persikabo Bogor di musim kemarin secara permainannya tidak perlu diragukan lagi karena secara speed, acceleration, lalu agresivitas golnya, visi dan misinya ini sudah terlihat semua dari Ciro Alves. Artinya Ciro Alves ini adalah pemain yang cukup matang ya, sudah matang. Jadi tidak perlu diragukan lagi secara kualitas pemainnya. Artinya dengan kedatangan Ciro Alves ke Persib menambah pemain yang matang di skuad Persib Bandung. Dan terutama untuk Ciro Alves di Persikabo Bogor ini kan bermain di sayap kiri ya, kadang juga di sayap kanan. Dan bagaimana dengan di Persib Bandung nanti? Apakah akan berduet dengan DDS sebagai pemain depan atau justru DDS akan Ciro Alves akan ditaruh di sebelah kiri atau kanan? Yang artinya Persib Bandung memakai formasi 4-2-3-1, memakai satu penyerang. Nah, ini yang saya ingin bahas bahwa Persib Bandung di musim kemarin seperti pemain sayapnya ya yang sering dimainkan ada Fred Butuan, lalu di kanan ada Feby Haryadi. Ini yang saya lihat adalah pemain yang sedang berkembang. Terutama untuk Fred Butuan ya. Fred Butuan ini pemain yang sedang berkembang menuju ke kematangan. Dan Feby Haryadi sebenarnya sudah matang secara usia juga sudah berumur lah ya intinya. Tapi Feby Haryadi di musim kemarin saya lihat penampilannya nggak konsisten ya, performnya kadang naik kadang turun. Nah artinya bahwa Persib Bandung pemain yang benar-benar matang ini hanya Feby Haryadi di skuad pemain sayapnya. Kalau di pemain depan tentu saja DTS sudah matang ya. Tapi untuk pemain sayap ini saya kira hanya Feby Haryadi yang benar-benar sudah matang. Tapi kembali lagi penampilannya di musim kemarin naik turun. Nah, dengan kedatangan Ciro Alves, artinya pemain sayap dari Persib Bandung ini mempunyai pemain yang matang ya, kualitas yang matang, yaitu Ciro Alves. Nah, bagaimana untuk persaingan di lini sayap dari Persib Bandung di musim depan? Jika memang Persib Bandung tidak melepas Fred Butuan atau Erwin atau Feby Haryadi, bahkan Bekan Putra ya, ke tim lain, artinya kan pemain sayap dari Persib Bandung ini cukup banyak. Ada sisi positifnya bahwa seperti Fred Butuan, Beckham Putra, dan Erwin, lalu Feby Haryadi, 4 pemain ini bisa melakukan perlombaan ya atau persaingan di internal dari Persib Bandung yang bertujuan agar bisa dipercayai oleh Robert Rene menjadi line up. Artinya berlomba-lomba untuk 4 pemain ini merebut posisi line up, yang artinya perform dari 4 pemain ini akan menunjukkan peningkatan terus ya, motivasinya terus naik. Ini sisi positifnya dengan kedatangan Ciro Alves. Karena apakah Ciro Alves posisinya akan tergantikan? Saya kira Ciro Alves ya tentunya akan menjadi pemain inti ya. Mungkin kalau nggak dimainkan karena cedera atau akumulasi kartu. Artinya slot di pemain sayap sebelah kanan jika Ciro Alves di kiri kan masih kosong ya. Nah inilah persaingan di 4 pemain ini agar bisa merebut di sisi kanan. Atau mungkin bisa dirotasi ke pemain gelandang serang seperti Beckham Putra yang sering dimainkan sebagai gelandang serang. Jadi artinya sisi positif dari kedatangan Ciro di luar dari pemain bintang yang datang ke Persib Bandung di sektor sayap, ini juga menjadi persaingan dari 4 pemain yang tadi saya katakan untuk berlomba-lomba bersaing mendapat kepercayaan oleh Robert Rene agar diturunkan menjadi line up. Ya, jadi dengan kedatangan Ciro Alves memberikan dampak yang positif dan pembelian Persib Bandung di musim ini sejauh ini juga sangat memuaskan ya setelah mendatangkan Ricky Kambuaya juga dan Rahmat Irianto ya, artinya kedalaman skuad yang dimiliki dari Persib Bandung ini naik lagi. Namun ada kabar juga yang terbaru dari Persib Bandung bahwa Aldi Idrus hijrah ya ke Bali United kalau nggak salah. Dan ini tanggapan saya bahwa Adli Idrus adalah pemain kiri yang menurut saya juga cukup bagus ya bermain bersama Persib Bandung dan terus dipercayai menjadi line up bersama Persib Bandung di sebelah kiri. Dan tentunya masih ada Zalnando, dan penampilan Zalnando pun sebenarnya sedang bermain pemain yang berkembang ya. Kalau Adli Idrus ini sudah matang sebenarnya, tapi usianya memang
lebih muda untuk Zalnando ya. Dan Zalnando ini pemain yang berbakat, jadi kemungkinan besar jika Persib Bandung akan memakai Zalnando jadi pemain inti menggantikan posisi Aldi Idrus, artinya Persib Bandung juga harus mencari pemain yang benar-benar natural bermain di back kiri ya, untuk mengganti posisi Zalnando jika tidak dapat bermain. Ini yang harus dicari oleh Persib Bandung, pemain untuk menggantikan posisi dari Aldi Idrus. Dan sampai saat ini saya belum mendengar gosip lagi ya untuk pemain yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Tapi saya berharap dengan keluarnya Aldi Idrus, artinya Persib Bandung juga harus mencari pemain back kiri ya untuk menggantikan Zalnando jika tidak dapat bermain. Jadi itu dari Persib Bandung. Lalu next saya ingin bahas dari PSM Makassar ya. PSM Makassar resmi menunjuk Bernardo Tavares ya, dari pelatih dari Portugal ini ya, yang melatih di klub Helsinki di Liga Finlandia. Jadi tanggapan saya bagaimana? Berapa kali saya sering melihat bagaimana pelatih-pelatih dari luar negeri yang melatih di tim Indonesia, jika belum mengerti bagaimana kualitas pemain yang dimiliki dari Indonesia, lalu secara permainannya Liga Indonesia bagaimana, ini cukup banyak mengagetkan untuk pelatih-pelatih Eropa atau pelatih-pelatih yang belum pernah melatih di tim Liga Indonesia. Dan saya mencoba mencari informasi juga bahwa memang banyak sekali pelatih dari luar negeri yang belum pernah melatih Indonesia di tim Liga Indonesia langsung kaget ya, bukan kaget karena melihat kualitas pemain-pemainnya, tapi kaget karena strategi yang diterapkan oleh pelatih yang biasanya melatih di tim luar negeri, di tim-tim Eropa mungkin ya, seperti Bernardo Tavares ini, itu nggak bisa berjalan sistemnya jika diterapkan di Liga Indonesia. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan untuk saya. Dengan menunjuknya Tavares menjadi pelatih PSM Makassar, sebenarnya sisi positifnya tentu Tavares tidak perlu diragukan lagi karena melatih tim di Liga Finlandia di Helsinki, dan saya tahu Helsinki ini juga tim yang cukup kuat di Finlandia di divisi utama. Jadi artinya sisi positifnya bahwa PSM Makassar jelas cukup bagus mendatangkan Tavares. Tapi yang saya ingin nggak terjadi yaitu justru Tavares gagal memberikan strategi karena para pemain dari PSM Makassar ini tidak dapat mengikuti gaya permainan yang biasanya Tavares terapkan di tim-tim Eropa atau di tim di luar negeri. Nah, ini yang menjadi sorotan kita semua. Jadi kita sama-sama harus kawal karena kita juga nggak boleh menjudge langsung bahwa Tavares akan gagal ya, itu nggak boleh. Tapi kita juga harus mewanti-wanti agar pemilihan pelatih dari Eropa lagi ya untuk PSM Makassar jangan sampai gagal, karena kan PSM Makassar juga sebelum ini dilatih oleh pelatih asal luar negeri terus ya, dan semuanya boleh dibilang nggak ada yang memberikan dampak yang positif. Jadi kita juga harus mengkawal ya bagaimana Tavares saat memegang PSM Makassar di musim depan. Tapi jangan juga menyimpulkan terlalu dini bahwa Tavares pasti akan gagal ya, jangan, itu nggak boleh. Tapi kita harus mengkawal dalam arti kata apakah sistem yang atau strategi yang dilakukan oleh Tavares bisa dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Itu yang menjadi pertanyaan atau saya ingin mengajak supporter PSM Makassar sama-sama melihat ya. Dan sampai sejauh ini memang PSM Makassar belum mendatangkan pemain baru ya. Saya belum dapat informasinya, saya sudah mencoba mencari. Setelah kehilangan Ilhamuddin Armain ya ke Arema Malang, ini PSM Makassar belum mendapatkan pemain baru, dan Hasim Kipu ya ke Arema Malang juga. Jadi Pluim ya yang diperpanjang kontraknya. Jadi ini pemain yang cukup penting menurut saya di PSM Makassar. Ini Pluim cukup bagus juga, kapten ya. Jadi kita tinggal tunggu pergerakan transfer dari PSM Makassar, dan tentunya kedatangan Tavares semoga bisa mengangkat permainan dari PSM Makassar agar memiliki identitas kembali ya yang sempat hilang dari PSM Makassar untuk di musim depan nanti. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Tavares, semoga bisa menjalankan strateginya dan dapat diterima oleh para pemain dari PSM Makassar yang dapat mengikuti ya atau paham dengan strategi yang dijalankan oleh Tavares. Jadi itu aja dua berita yang saya bisa bagikan kepada kalian dari Persib Bandung dan PSM Makassar. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.